Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing kita, yang mana sampai dengan petang hari ini masih kita mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan yang bisa jadi tidak Allah Ta'ala berikan kepada kebanyakan orang. Yang mana di antara kenikmatan tersebut masih Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan. Allah Ta'ala berikan pula keselamatan. Juga yang tidak kalah penting adalah keamanan. Ya, adalah apa? Adalah aman. Jauh dari yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Ini adalah nikmat yang sangat besar sekali, meskipun tidak kelihatan, tidak ketok, tapi semua sepakat bahwasanya ini adalah satu kebahagiaan, kebaikan yang dicari. Ya, ambil contoh nikmat sehat. Nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh orang. Ketika seorang jatuh sakit, maka dia dalam keadaan sadar bahwasanya nikmat sehat adalah nikmat segalanya. Begitu halnya selamat, tidak dalam keadaan celaka, tidak dalam keadaan binasa. Ini juga nikmat. Juga yang tidak kalah penting tadi adalah aman. Aman pada dirinya, aman pada keluarganya, aman pada lingkungannya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa saja yang diantara kalian mendapatkan waktu pagi hari, memasuki waktu pagi hari dalam keadaan aman pada keluarganya, dirinya, mu'afan fi jasadihi. Yang kedua, dalam keadaan selamat sehat pada tubuhnya, fisiknya. Wa indahu qutu yaumihi. Dan nikmat yang ketiga Pak, yang ketiga adalah dan dia memiliki makanan, ada yang bisa dimakan. Sebutkan dalam hadis tersebut, faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan dia mendapatkan dunia dengan berbagai isinya. Ini nikmat yang semestinya terbesit selalu dalam benak-benak kita. Kita sehat, selamat, aman. Nikmat Pak. Bisa kita bayangkan kalau kita berada di wilayah konflik,
wilayah konflik, peperangan, di mana seseorang dalam keadaan terancam, dalam keadaan takut yang begitu sangat, sehingga apa? Tidak bergairah melakukan apapun, makan, minum, tidak akan. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, jauh dari yang demikian. Apalagi kita termasuk orang yang diberikan kebaikan iman. Kita termasuk mereka yang termotivasi, tergerak untuk menjemput pintu-pintu kebaikan dan ketaatan. Ini nikmat yang luar biasa. Termasuk duduknya kita saat ini, yang dikatakan, disebut dalam hadis yang sahih sebagai taman-taman surga. Artinya seseorang yang hadir di majelis semisal ini, insya Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka yang hadir, turun kepadanya apa? Ketenangan hati. Ketenangan hati itu adalah kebaikan, kebahagiaan. Dikatakan bahagia itu kalau hatinya dalam keadaan tenang, tidak risau, tidak dalam keadaan gelisah. Bisa jadi seorang itu berangkat dalam keadaan dirundung banyak masalah. Apa dirundung? Kakean masalah. Begitu dia duduk, datang di majelis ilmu, ya, dia bisa melupakan, ya, dia bisa meletakkan beban tersebut. Karena apa? Dengan hadir majelis semacam inilah apa? Hati kita semakin hidup. Hati kita juga butuh asupan, Pak. Hati kita juga butuh asupan. Sebagaimana tubuh kita kalau tidak makan, tidak minum, apa yang terjadi? Loyo, lemes, ngelentrak. Apa? Ngelentrak apa mentruk? Saya tahunya ngelentrak kan. Loyo, lemas, tidak bergairah. Butuh asupan. Makanya kalau snacknya keluar, apa yang terjadi? Melek, bergairah, betul. Ya mungkin belum makan. Enggak. Ya. Demikian halnya hati kita. Semakin sering kita hadir di majelis ilmu, duduk di pengajian, mendapatkan siraman rohani, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, disampaikan petunjuk Nabi kita, maka ini adalah satu kebaikan yang luar biasa, yang nantinya bisa kita banggakan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kita bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian seputar fikih. Kajian seputar fikih. Ya. Dan yang kita mulai adalah fikih berhubungan dengan ibadah. Fikih ibadah. Kita pada pertemuan yang telah lalu menyampaikan beberapa hal yang termasuk apa? Termasuk sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu artinya apa? Sunnah itu ajaran, fitrah itu Islam.
Pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan tentang ajaran-ajaran yang merupakan ciri dari keislaman. Di antaranya apa? Pada pertemuan yang telah lalu disampaikan adalah khitan. Khitan itu apa? Sunat. Kemudian di antara apa? Di antara ciri Islam adalah memanjangkan, membiarkan, memelihara jenggot, bukan janggut ya Pak ya. Kalau janggut apa? Janggut bukan. Ya, jenggot kan gitu. Apa? Jenggot. Kalau janggut ini janggut, betul. Betul Pak? Ya, kalau jenggot adalah ya rambut yang tumbuh di jenggot. Ya, dibiarkan. Ini diantara apa? Diantara ajaran Islam. Juga yang ketiga adalah bersiwak, membersihkan mulut dari bau yang tak sedap. Kemudian juga ya, diantaranya dari sunnah fitrah, begitu ajaran Islam adalah memotong kuku. Jadi kuku tidak dibiarkan panjang, tidak ada alasan yang memperbolehkan seseorang untuk memanjangkan kuku. Dan kemudian alasan mau nyambut gawe, jangan. Kita sampaikan beberapa alasan pada pertemuan yang telah lalu. Ternyata hal-hal yang demikian diperintahkan untuk apa? Ya, diperintahkan untuk dijauhi. Memotong kuku, kemudian memangkas, mencukur kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan itu dibersihkan paling tidak ya setiap 40 hari sekali. Ini diantara bagian ya, dari ajaran Islam. Banyak orang yang tidak tahu apa yang terjadi, memanjangkan kumis, memendekkan jenggot atau justru mencukur. Nah, ini semestinya tidak terjadi. Islam adalah agama yang pertengahan, tidak seperti Nasrani, tidak juga seperti Yahudi. Yahudi itu Pak, kumis jenggot panjang kabeh, lebat, dibiarkan. Nasrani kumisnya tok, jenggot tidak. Islam tidak, hanya jenggot. Ya. Dikatakan sunnah fitrah ajaran Islam itu adalah syarat dengan kemuliaan, syarat dengan kebersihan. Ya, syarat dengan kemuliaan dan syarat dengan kebersihan. Laki-laki itu akan semakin apa? Tampak ya kelaki-lakiannya, semakin nampak kelaki-laki apa kejantanannya? Kelaki-lakiannya. Namanya laki-laki itu akan semakin nampak gagah. Dengan apa? Jenggot. Dengan apa? Jenggot. Ya, semakin berwibawa. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Juga termasuk hubungannya dengan apa? Membersihkan kemaluan. Ya. Sekarang kita akan membahas berikutnya, yaitu adalah adabul khala, yaitu adab-adab etika yang berhubungan dengan buang hajat. Adab etika yang berhubungan dengan buang hajat. Ya, sebagai mukaddimah pendahuluan saya sampaikan bahwasanya agama kita adalah agama yang syarat dengan kesempurnaan. Artinya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang penuh dengan kebaikan, kesempurnaan,
Dan dalam Islam itu mengajarkan segalanya. Mengajarkan apa? Segala-segalanya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dikatakan kepada Salman radhiyallahu taala anhu, seorang Yahudi mengatakan kepadanya, qad allamakum nabiyyukum kullasyai. Sesungguhnya nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kalian segala hal. Semuanya diajarkan. Hattal qiraah, sampai hal-hal yang berhubungan dengan buang hajat. Jenengan ngertos napa mboten Pak Bu buang hajat? Ngertos napa mboten? Tahu kan buang hajat? Buang hajat itu buang air kecil dan juga buang air besar. Iya. Apa kata Salman menanggapi ucapan Yahudi tersebut? Ajal. Oh iya pasti. Iya. Pasti. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Kalau kamu pengen tahu, ya, di antara etika adab, ya, hubungan dengan buang hajat, kita dilarang menghadap kiblat ketika kita sedang buang air kecil, sedang buang air besar. Au anastanjia bil yamin, dan kita juga dilarang cebok membersihkan kemaluan setelah buang air besar maupun buang air kecil dengan tangan. Au anastanjia bi aqalli min thalathati ahjar, atau kita cebok tidak pakai air tetapi dengan ya, kalau dulu kan batu Pak, batu atau yang semisalnya kurang dari 3 usapan, kita dilarang. Ya, artinya apa? Harus paling tidak 3 kali, ya, 3 batu, 3 usapan. Au anastanjia bi raji'in au bi admin. Dan kita dilarang cebok membersihkan kemaluan dengan tulang belulang atau dengan kotoran hewan yang telah mengeras. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan dengan penggalan hadis tadi adalah bahwasanya Islam itu adalah agama yang utuh, sempurna, mengatur segala hal dalam aspek kehidupan kita. Jadi orang Islam nggak kekurangan betul. Ada orang Islam kemudian mengeluhkan, ini kok tidak ada solusi dalam agama kita. Kamu yang nggak ngerti, kamu yang kurang baca. Makanya apa? Tanya sama orang yang ngerti, paham. Tanya, disampaikan, ditanyakan. Demikian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan, ya, etika adab buang hajat. Yang pertama adalah yang mesti kita ketahui, ya Pak, Bu, ya, adab tentang buang air besar maupun kecil. Yang pertama adalah yustahabu liman arada dukhulal khala ayyaqula bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dikatakan di sini, ya, yang pertama kali dilakukan seseorang di antara etika ketika seseorang hendak buang hajat adalah ketika dia hendak masuk ke WC, toilet, kamar mandi. Sebelum dia masuk mengucapkan
doa dengan mengawali membaca basmalah. Bismillah. Ya, bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Kemudian doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung diri kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith, dari kejahatan, keburukan setan laki-laki dan setan perempuan. Yang namanya setan itu Pak, ada laki-laki dan juga ada. Kata siapa setan cuma laki-laki? Setan juga ada dari kalangan. Dan kita diperintahkan untuk berlindung diri kepada Allah Ta'ala dari kejahatan keduanya, baik yang laki maupun perempuan. Saat kita masuk ke dalam kamar mandi, WC, toilet, saat kita hendak buang hajat. Dan kita harus tahu ketika kita menanggalkan busana kita, menanggalkan pakaian dan celana kita, artinya kita dalam keadaan telanjang. Iya, dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang. Ya, makanya apa? Kita butuh penjagaan dari Allah Ta'ala. Semestinya kita malu. Kita malu. Ya, kita malu pula dari kita malu pula. Ya. Dari apa? Penglihatan, pandangan mereka dari kalangan apa? Jin. Makanya apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma baina al-jinni wa aurati bani Adam," penghalang antara jin dan aurat seseorang. Artinya apa? Jin tidak lagi bisa memandang, melihat leluasa aurat kemaluan seseorang, yaitu dari kalangan anak Adam. Penghalangnya adalah ayyaqula bismillah, yaitu dengan apa? Membaca bismillah. Maka jangan lupa Pak, paling tidak jenengan sebelum masuk baca bismillah. Kalau kita mengawali segala hal aktivitas kita dengan basmalah, maka Allah Ta'ala akan berkahi. Allah Ta'ala akan berikan keberkahan. Nah, apa itu berkah? Apa itu berkah? Apa Bu berkah Bu? Jumat berkat. Apa berkat? Sego berkat. Kenapa dikatakan sego berkat? Kenapa Pak? Kok dikatakan sego berkat? Saya tanya. Karena lauknya banyak, tidak satu macam. Betul. Iya. Dikasih keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak. Kita mau nulis, kita mengawali dengan basmalah, artinya kita menulis jauh dari kesalahan. Dan Allah Ta'ala berikan maklumat ilmu apa yang akan kita tulis. Kalau kita naik kendaraan mengawali membaca basmalah, artinya Allah Ta'ala berikan keselamatan. Jarak yang jauh menjadi dekat. Waktu jarak tempuh tersebut tidaklah lama. Allah Ta'ala berikan kebaikan yang banyak, dikasih selamat
Begitu pula ketika hendak masuk kamar mandi, WC, toilet. Masuk mengawali membaca basmalah, masuk dalam keadaan selamat. Betul Pak? Perhatikan sini Pak, Bu, perhatikan. Ya, dikasih selamat, tidak kepleset di kamar. Berapa banyak kita dengar kepleset di kamar mandi, akhirnya apa terjadi? Ada yang meninggal, ada yang kemudian tidak bisa jalan, ada yang kemudian jatuh sakit stroke. Kalau mengawali dengan basmalah, Allah Ta'ala berikan keselamatan. Karena yang namanya masuk kamar mandi, toilet, WC terkadang licin, betul tidak? Itu. Kemudian juga selamat bisa menunaikan hajat dengan baik. Lancar, tidak sembelit, itu juga nikmat. Orang kalau menunaikan hajatnya lancar, artinya tidak lama di kamar mandi, tidak lama di sehat. Kan gitu. Jadi itu diantara kebaikan kemanfaatan basmalah. Di samping ternyata ketika kita menanggalkan busana kita yang namanya setan dari kalangan jin, yang namanya jin juga tidak bisa leluasa melihat aurat kita. Kita harusnya malu dari kalangan mereka. Mereka dari kalangan jin, kita malu kalau mereka bisa melihat aurat kita. Maka kata Rasulullah SAW, penglihatan antara apa? Penglihatan antara pandangan jin dan aurat manusia adalah ketika memasuki kamar mandi, ketika menanggalkan busananya, yaitu dengan membaca basmalah, di bismillah. Kemudian baca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Mudah-mudahan semuanya hafal. Ya, mudah-mudahan semuanya hafal. Kalau tidak hafal bisa baca, ya bisa beli stiker. Tapi stiker tadi jangan ditempel di pintu masuk rumah. Enggak masuk rumah, masuk lagi masuk kamar mandi. Lah kan pintunya masuk ke dalam, lah repot, enggak boleh. Itu ada lafaz, ada kata-kata Allahnya, kan gitu. Ditempel di dinding, jangan ditempel di pintu, lah pintunya keluar masuk. Sama dengan kamu menghinakan lafaz Allah, kan gitu. Menghinakan kalimat Allah, jangan, kan gitu. Tempel di luar, kan gitu. Ada stikernya besar Pak, kalau dibaca terus akhirnya hafal. Iya. Nggak kudu hafal Pak, tapi kudu baca. Lah macane piye? Diwaca kan gitu. Tanya kan gitu, belajar. Ya. Nah, apa bedanya kita sebagai orang beriman dengan mereka yang tidak? Karena kita dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Pak, yang pertama adalah kalau masuk baca doa, jangan tidak masuk asal. Ojo, apa ojo? Jangan. Dan bedanya kita Pak, orang yang sholat dengan yang tidak. Nah, baca bismillah paling tidak kalau belum hafal. Bismillah hafal dah? Bismillah enggak hafal, bubar we pengajiannya, saya tak pulang. Mohon gitu, ngambek saya. Bismillah toh, bismillah, tak pakai toh ya bismillah. Ya. Syukur-syukur kalau ditambahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian itu kalau masuk, kalau keluar juga ada doanya, ghufranaka. Apa? Ghufranaka. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon ampunan-ampunanmu. Kenapa? Karena berada di dalam tempat yang dilarang mengingat Allah. Jadi kalau sudah masuk kamar mandi, toilet, WC,
WC, toilet atau yang semisalnya tempat buang hajat, maka tidak boleh menyebut nama Allah. Kalau tidak boleh nyebut nama Allah Ta'ala, artinya jangan lama-lama di dalam. Yang betah di dalam berarti konconya, karena itu adalah tempat seseorang tidak boleh mengingat Allah. Ada orang masuk di dalam toilet, WC, kamar mandi,